kata marida fi ta'atin, menyembunyikan ia Allah akan ridanya Allah di dalam taatnya kita kepada Allah. Kenapa Allah sembunyikan? Liyajtahidan nasu fi jami'it ta'at, supaya ada kesungguhan di dalam melakukan kebaikan apa saja, tidak lagi memandang kecil. Maka itu fala yajuzu lana an nahkira ta'atan walau saghiratan jiddan. Tidak harus bagi kita, tidak boleh bagi kita bahwa menganggap remeh, menganggap enteng akan taat, akan melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil sangat, karena kita tidak tahu sebab kebaikan yang mana Allah ridha dengan kita. Kalau di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, di zaman dulu ada wanita nakal menjual diri. Suatu saat berjalan pergi, berjalan mengembara ke sana ke sini, rupanya kehausan di jalan, lalu minum. Air ada tapi sumurnya dalam. Akhirnya terjunlah ini perempuan minum air dalam kulam tadi. Begitu naik, sekalinya ada anjing kehausan dan lapar. Dalam hadis itu, anjing itu memakan serangga tanah. Begitu dahaganya itu anjing, serangga dimakannya. Terpikir ini wanita, kesian anjing ini mau minum. Bagaimana sulitnya, bagaimana tidak enaknya kalau haus karena dia tadi baru merasakan. Sedangkan anjing ini tidak bisa turun. Mungkin turun bisa, cuman naik lagi tidak bisa. Bisa bergenak di sumur. Akhirnya perempuan ini turun lagi ke dalam sumur tadi, mengambil air pakai selindangnya, lalu diminumkannya ke anjing itu. Dalam hadis, fasyakarallah, Allah berterima kasih kepada wanita itu karena peduli dengan makhluknya. Akhirnya perempuan ini menjadi orang baik, husnul khatimah. Padahal anjing itu bahagian makhluk yang kita tidak suka. Tidak suka didekati itu anjing. Satu, takut karena gigitnya. Yang kedua, takut karena jilatnya. Yang ketiga, karena hudurnya. Nanti basah hidungnya. Karena kaki kita wajib menyatruk, membersihkannya 7 kali. Dalam hadis terserah, 1 kali pakai air bercampur tanah, 6 kali air yang suci menyucikan. Dalam satu riwayat hadis, awalnya pakai air bercampur tanah, baru 6 kali air suci menyucikan. Dalam riwayat lain, Nabi menyuruh di pertengahan pakai tanah, 3 kali air bersih dulu, baru air bercampur tanah, baru 3 terakhir air yang bersih. Dalam satu riwayat 6 kali air yang bersih,
yang terakhir baru air bercampur tanah. Cuman kalau terakhir bercampur tanah, bak mencala, belicak di kaki, maka nampas tadi awal dulu pakai air bercampur tanah, nanti baru 6 yang air bersih, yang suci menyucikan. Tapi ternyata mengasih minumnya itu dapat keistimewaan. Kenapa? Karena punya sifat kasihan. Jadi rupanya kalau kita ini kasihan dengan makhluk Allah, Allah akan kasihan dengan kita. Kita sayang dengan makhluk Allah, Allah sayang dengan kita. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Syibli rahimahullah, Imam Syibli ini tawadhu luar biasa. Dengan anjing pun beliau merendah. Sidin berjalan dengan muridnya, hendak nyeberang jambatan. Jambatan itu kecil. Rupa ada anjing di seberang sana mau menyeberang. Beliau juga mau menyeberang. Beliau tidak mau nyeberang, mendahulukan anjing di nyeberang. Kalau kita begitulah juga. Kenapa mendahulukan anjing? Takut digigitnya. Maka kita mengalah. Mengalahnya kita karena kita takut. Kalau Imam Syibli memang mengalah sengaja mendahulukan anjing. Lalu muridnya bertanya dengan Imam Syibli, kenapa Tuan Guru mendahulukan anjing? Dia kan makhluk di bawah dari kita. Aturan kita berdahulu. Kata Imam Syibli, saya tahu anjing itu makhluk yang najis berat, tapi anjing juga punya kelebihan yang kita tidak miliki. Apa kelebihan anjing? Dalam kitab Kasyifatus saja, kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau jangan salah halaman 41 kitab Kasyifatus saja itu ada 12 macam kelebihan anjing tuh. Kalau saya terangkan malam ini sampai subuh kada selesai, karena saya tidak hafal, jadi kada selesai. Kalau hafal selesai lah, cuma 12. Yang saya ingat, anjing itu kata Imam Syibli, dia punya keistimewaan, dia tawakalnya tinggi. Dia berserah dengan Allah, dia yakin. Makanya anjing itu di mana saja tidur tidak masalah dia. Dia berserah dengan Allah. Kalau kita tidak berani tidur di bawah jerembah. Kalau digigit ular, anjing tidak ada takut. Di mana saja tawakal tinggi. Anjing tidak ada punya bekal untuk besok, tidak ada. Anjing pergi ke kampung sebelah, kada pernah bawa bekal, kalah kita. Kalau kita pergi ke kampung sebelah kerja bawa bekal, bawa nasi bungkus, bawa rantang, jangankan itu pagi maulid aja bawa nasi bungkus buliknya. Anjing pernah dah kita melihat anjing menyebelah ke kampung sebelah, lalu anjing bawa nasi bungkus? Dah pernah. Dah pernah anjing bawa bekal ke kampung sebelah, karena dia yakin di sana ada rezeki saya. Maka dah pernah bawa bekal. Yang kita pergi ke Mekah aja bekalnya sesangki, super mie, pop mie itu sekotak. Belum lagi apa namanya kicap Mikado tuh 4 pak. Belum lagi sardin. Karena tes berbunyi, habis kena bongkar orang kopor. Rusak belum sampai. Kalau banyakkan sangu, bekal banyak. Padahal kan di Mekah adalah mie. Ada yang bawa beras, ada di sini segantang. Ada yang bawa rinjing. Ya aku bawa dapur rumah tuh sekalian. Ini nyampan sana, tinggal najak aja lagi, pakai terima. Nah, anjingnya kada pernah bawa bekal. Mestinya kita nih yakinlah di sana tuh nyaman ya, makan gitu sekali menikmati di sana. Mun beras di sini dibawa ke sana kan kita hari-hari dah makan beras ini. Sesekali pula menyicip beras sana kayak apa rasanya. Kita membawa mie dari sini. Untuk apa bawa mie dari sini?
pop mie kita bisa makan hari-hari, yang kita tidak pernah menyicip mie sana. Katanya mie-nya kada enak. Makanya kada enak itu karena kita menyangka kada enak. Begitu kita bilang kada enak memang. Saya di sana dibilangi Pangda, aku enak terus. Kenapa ada enak? Ada mau beres, tidak mau beres saya. Jadi saya makan apa saja di sana enak, apalagi makan dengan kawan, makin enak lagi. Karena kawan bayar, sama gratis. Nasinya tuh panjang-panjang, besar-besar, katanya tidak enak. Enggak lah, ayam yang bergulung di kulkas tuh enak. Saya beli separuh tuh, suami istri cukup untuk 2 kali. Beli nasi 3 rial, beli ayam separuh 5 rial, 8 rial, cukup kami untuk sehari. Berdua makan tengah hari separuh, makan nanti makan sore separuh. Kenapa? Karena kami kada berduit. Duit kami hilang, 1.500 hilang di Batam, tertinggal. Tadi mana tertinggalnya? Karena dalam sangke itu ambil sana ambil ini mungkin jatuh, belum sampai ke Makkah jatuh udah di Batam. 1.500 rial nang dibalikkan tuh. Sampai di Makkah mana lagi duitnya? Berarti di Batam tadi sebelum naik hilangnya. Berarti tinggal 1.500. Cuman saya saja berangkat haji duit pas-pasan. Kawan banyak yang sugih-sugih waktu itu, cuman dia tidak kenal sama saya. Haji Wisnu, Haji Parto, Haji Hirman, Haji siapa-siapa lagi, banyak kekawanan yang berangkat. Cuman saya tidak dekat dengan dia, tidak kenal. Kalau sekarang musibah dia. Kalau berangkat haji sekarang serempak sama saya, musibah berat. Karena keluar duit aku. Ya, saya punya dalil Bang. Kalau tokeh membayarkan murid, tuh satu balas 100.000, balas ya 100.000 balasannya. Cuman kalau guru membayarkan murid 10 cuma, takor aku sudah aku membayarkan pahala 10-annya. Kalau dia yang bayarkan saya satu pahalanya 100.000. Kalau saya membayarkan dia satu balas 10, takor saya dan tidak membayarkan. Nanti saya kalau makan dengan guru saja, kalau saya makan dengan guru baru saya bayarkan. Kalau yang makan tuh guru dada, semua guru dada, cuman guru silat dan tidak bayar kok. Tapi kalau gurunya ada, aku mau membayarkan. Nah, kenapa? Karena satu balas 100.000. Nah, jadi tawakalnya tinggi anjing itu. Yang kedua, anjing itu dia semalaman tahan dari tidur karena menjagakan rumah majikannya. Walau dia tidak dikasih makan, anjing tidak mengeluh, dia tetap setia. Makanya kita dalam keadaan bagaimana saja tetap setia dalam amal, jangan mengeluh. Jangan mengeluh kepada Allah. Apa yang ada sudahlah. Sawit murah biarlah, pinang murah biarlah, minyak mahal kurangi pergi, diam di rumah. Sekali aja pergi, enak lagi, tidak ada banyak keluar rumah. Nah, kopi mahal, tidak punya pula, tidak masalah. Pokoknya kita syukuri saja, hidup apa adanya, tidak pernah mengeluh. Anjing tidak pernah mengeluh. Maka kita belajar jangan mengeluh dalam hidup, karena ada yang ngatur. Siapa dia yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya Imam Syibli ini setelah meninggal dunia ada yang mimpi ditempatkan di tempat yang mulia. Ditanya, apa sebabnya? Kata Imam Syibli, sebab saya ditempatkan Allah di tempat yang istimewa karena saya berjalan pagi, ada kucing kecil kedinginan. Kedinginan dia menggatar badannya, mana kelaparan, mana kedinginan, lalu diambil oleh beliau, masukkan ke dalam baju, dipanaskan dengan badannya sehingga kucing itu kada lagi kedinginan. Kenapa? Karena kasihan. Nah, ini kucing cuman yang dipanaskan di badannya, dikasih makan,
mendapat keistimewaan yang luar biasa. Maka kita baik-baiklah dengan kucing. Para pemukul kucing, stoplah mukul kucing. Kadang kucing baru datang, dijantelnya terbalik kuping kucing tu, ayat kena pesawat beundur kucing tu. Kadang disimbur, kadang ambilnya sesapu lidi itu, pukulnya pantatnya, 4 kali kucing melompat, 3 kali terkencing, ikan maka terlepas di mulut. Berarti kejam juga kita nih, tidak beri kekucingan namanya. Maka kalau kucing itu dapat ikan, biarkanlah, itu rezekinya sudah. Maka ada hamba Allah yang punya pekerjaan, dia setiap hari beli ikan rucah, agak 1 kilo, agak 2 kilo, kan banyak ikan rucah yang agak busuk-busuk tuh. Itu kan murah tuh, beli sampai ke rumah direbus, nanti berjalan dia, ada ketemu kucing di jalan menunggu rezekinya. Itu dikasihnya ikan tuh. Kalau digoreng kan minyak mahal, direbus saja, direbus nanti kasih makan kucing tuh. Kalau kita kasih kucing tuh mandang dia dengan kita, ingat dia dengan kita, nanti kalau ketemu kita dikejarnya lagi. Kasihlah kucing tuh makan, nengok dia ngeau katanya, terima kasih katanya. Kadang-kadang ngeau katanya, nanti datang lagi. Aku paham bahasa kucing ngerti aku. Kucing itu dia tahu, dia kalau dikasih makan terima kasih, dia berbunyi dia. Nah, rupanya sebab apa namanya, kesian dengan kucing dapat rahmat Allah. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin tuh, luar biasa karangan beliau. Beliau bergelar Hujjatul Islam. Ternyata yang menyebabkan naik pangkat di sisi Allah karena pernah meminumi lalat kehausan. Padahal lalat itu termasuk hewan yang kita tidak suka. Makanya kalau lalat itu datang kita tidak suka. Apalagi kita kenduri, dihidangkan hidangan lalat banyaknya, bertinggir pula dia ayam goreng kartake itu. Memanglah ada beradab dia, diusir lalat tuh. Ternyata lalat yang selalu kita usir, kita berbuat baik dengan dia, dikasih minum pakai air tinta Imam Ghazali, ternyata kalah amalan yang lain yang menyebabkan dapat ridha Allah sebab kesian dengan lalat tadi. Maka itu sekecil apapun kebaikan, kita jangan pandang remeh, jangan pandang enteng, karena tidak tahu kebaikan mana yang Allah meridai kita, mengampuni kita.